jelas terdengar di saya juga. Itu seperti suara seorang wanita yang tertawa. Pertemuan antara sudah menjadi roh nggak mungkin ya? Iya, mungkin Roh halus, jadi penasaran. dan sebagainya. Yang penting karena mungkin Pak Ijo kan nggak tahu kalau ini sudah meninggal. Ada beberapa sosok bayangan yang melingkari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih jumpa lagi dengan AR Nusantara dengan tema Batara, Bicara Nusantara. Pada malam hari ini kami mendatangkan narasumber. Ya tentunya masih di daerah Mojokerto sendiri. Perlu kita perkenalkan. Selamat malam. Boleh dikenalkan di kepada Nusantara yang sudah melihat video kita itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Fahim, biasanya dipanggil panggilan teman-teman Dohim. Oh ya, Mas Fahim ya. Terima kasih atas undangannya. Iya. Untuk hari ini malam menjelang pagi. Iya. Dengan suasana yang ada kurang enak badan kita. Iya. Kesibukannya hari ini untuk apa? Kesibukan sehari-hari saya jasa advertising, Mas. Kita ada menyediakan beberapa merchandise seperti kaos, souvenir dan lain sebagainya lah. Itu. Jadi untuk melayani di area mana aja nih? Sementara kalau offline kita seluruh Kabupaten Kota Mojokerto. Oh, seluruh Kabupaten Mojokerto ya? Kita cuma ada beberapa kota termasuk Blitar sama Kediri. Oh, itu kesibukannya, iya. Oh iya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih masih berjalan. Berjalan ya, alhamdulillah. Ya. Pada malam hari ini Mas Dohim ini membawa cerita apa nih buat teman-teman saudara Nusantara? Mungkin bisa berbagi cerita, tentunya tak lepas dari hal-hal mistis, di luar logika, ya kan? Monggo bisa diceritakan. Iya. Kejadiannya itu sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu. Saya masih umur kurang lebih 10 tahun, 11 tahun, Mas. Dan masih ingat betul memori pada waktu itu. Dengan usia segitu. Nah, kita kumpul-kumpul. Biasa remaja kan gitu, kita kumpul-kumpul. Pada waktu itu suasana seperti biasa. Tidak terlalu mau musim hujan lah, nggak terlalu panas, mau musim hujan. Oh, pergantian cuaca ya? Pergantian cuaca mungkin kayak sekarang kira-kira seperti itu. Nah, nongkrong sama teman-teman sambil kan ada usia waktu itu, ada yang tua, ada yang ada selisih usia di kampung, namanya di kampung. Nah, pada waktu itu ada kejadian, kalau dulu itu kan masih banyak kayak antar kampung ini, antar kelompok. Oh, antar kelompok. Ya, antar kelompok. Itu kan beda kampung, satu kelurahan atau beda sudah beda kampung. Oh, bertetangga ini ya, tetangga desa, beda desa. Nah, zaman itu kan hiburan kita kan hanya kayak pasar malam. Oh iya. Kayak orkes kan gitu, kira-kira waktu zaman itu kan itu. Nah, sebelum kejadian ini, kejadian tawuran, Mas.
Oh, tawuran. Di mana sampai- posisinya itu, Mas? Di daerah mana ini? Daerah ya salah satu desa di Mojokerto ya? Mojokerto lah, Iya, ya. iya, iya. ya, apa namanya terjadi tawuran dan ada korbannya seperti itu. Nah sebelum kejadian tawuran itu berlangsung ya biasa anak nongkrong kumpul. Nah pasca mau ke event itu ada salah satu temennya saya, ya kan, temen saya kayak sudah punya firasat gitu bakal akan kejadian apa namanya Tragedi lah, tawuran pada waktu itu. Nah sebelum beranjak mau ke event ini anak ini agak apa namanya linglung gitu. Bentar, ditanya nggak jawab. Nggak nyambung lah kalau Nggak ngomong. nyambung. Nggak Kita nyambung. kita ajak ngomong nggak nyambung. Kita ajak ngomong nggak nyambung. Keesokan harinya kan event itu mulai. Ya event itu mulai keesokan harinya. Nah si anak ini datang terakhir, Mas. Udah temen-temennya itu suruh gini, nggak usah nonton sampai selesai gitu. Padahal biasanya sampai selesai. Sampai gitu selesai nontonnya. kita nontonin sampai selesai. Nggak usah nonton sampai selesai lah. Loh kan namanya remaja pada waktu Iya. itu kan, dirajai lah gitu lah kan. Kenapa gini-gini? Udah nggak usah nonton sampai selesai. Nah setelah itu nggak berlangsung lama, gang 10 atau 15 menit. Kejadian pertama mulai ada gesekan-gesekan antar penonton kan gitu kita waktu itu. Nah, Itu udah manggung ya. manggung. Pementasan udah Iya, mulai ya. Udah mulai pementasan, udah manggung dengan riuhnya penonton Iya. gitu kira-kira. Nah, terus si teman saya yang linglung tadi udah, ayo pulang aja. Biar ndak jadi sasaran kita kan gitu kira-kira. Udah pulang. Sebelum pulang itu kejadian lagi. Akhirnya dia langsung lari ke kerumunan orang itu tadi. Udah lari itu sampai apa namanya tidak bisa ngontrol badannya lah. Badannya. Jadi semacam ada yang ngerasukin. Oh, ada yang ngerasukin. Tapi ya kayak orang sadar aja gitu sih. Saya boleh tahu namanya siapa sih yang teman tadi itu? Atau mungkin kalau memang privasi boleh Iya, disamarkan, kita sebut saja namanya sebut siapa? saja Paijo ya. Oh iya, Paijo. Si Paijo ini ke dalam kerumunan itu tadi udah langsung apa namanya secara otomatis ini memisahkan orang-orang ini, Orang yang lagi tawuran, orang berantem tawuran gitu ya. cuma salah sasaran. Yang apa namanya Paijo tadi salah Paijo sasaran. salah. Akhirnya si Paijonya yang dikumun, diganti serangannya kan gitu kira-kira. Lah sama Paijo ini 3 sampai kalau tidak salah 5 lah tangannya dipatahin semua. Oh, dikeroyok orang 5 tadi itu ya, lebih Iya. agresif gitu ya. Lebih agresif, dipatahin katanya, dipatahin semua. Berarti mereka para penonton ini bawa senjata tajam berarti. Betul. Ada yang kalau dulu itu kayak pedang yang bisa di apa ini buat ikat sabuk pinggang gitu, ya, kayak kan. sabuk gitu kan. Nah itu lah si Paijo pintarnya ini dipatahin tangannya kan udah nggak bisa pegang senjata. Udah senjatanya diambil langsung itu tadi dalam satu kejadian itu tadi. Akhirnya kan otomatis dibubarkan nih. Sebelum dibubarkan Paijo sudah lari. Oh, berarti kelima orang tadi yang mengeroyok iya itu disepet semua sama Paijo. Berarti Paijo nggak terluka sama sekali. Nggak terluka sama sekali. Tapi memang pedang sudah dia bawa dari rumah memang. Enggak, pedangnya sih. Oh, pedangnya mesti Korban. direbut gitu kan? Iya. Oh. Pada iya. sebelum merebut kan tangannya katanya sih dipatahin gitu. Nah,
pada waktu itu lari si Pak Ijo kan. Si Pak Ijo ini lari pulang ke rumah. Anak-anak ini sebenarnya nungguin di mana ini anak enggak apa-apa dah kan gitu. Oh, berarti waktu bergerombol itu dia lari, langsung di kerumunan orang lagi berantem ya, lagi tawuran. Teman-temannya suruh pulang. Tapi kenal nggak sih sama yang teman-teman orang-orang yang pada tawuran tadi? Kenal nggak kira-kira? Enggak kenal. Nggak kenal. Jadi sok kayak pahlawan, semacam maunya dengan sendirinya, mau misahin orang-orang lagi berantem gitu ya. Iya. Akhirnya ditungguin lama sampai setengah 12 malam belum pulang, belum ada kabar nih si Pak Ijo. Ya, belum ada kabar. Ya pada waktu itu kan juga belum ada HP kan, minim masih kan gitu kan. Kita datangin ke rumahnya, ternyata sudah di rumah. Gitu. Pak Ijonya sudah di rumah. Sudah di rumah. Akhirnya karena kejadian pada waktu itu Pak Ijo lari. Kan gitu. Kita entah waktu itu dia udah wis keesokan harinya udah nggak di rumah si Pak Ijo ini. Sudah nggak di rumah. Nah, sekitar 8 tahun kemudian si Pak Ijo kan pulang. Itu baru diceritain semuanya, awal mulanya sampai kenapa dia bisa juga langsung pulang. 8 sampai 10 tahun. Tapi yang ini kita kembali lagi sama korban-korban yang dilakukan oleh Pak Ijo. Itu meninggal atau gimana itu? Korban-korban pada waktu, nah ini kan ceritanya si Pak Ijo. Ternyata korban-korban itu meninggal pada waktu dibawa ke larikan rumah sakit. Perjalanan ke rumah sakit meninggal. Kelima-limanya meninggal. Kelima-limanya itu karena itu tadi di jabeti senjata itu tadi. Entah kekurangan darah atau apa ya. Itu ceritanya si Pak Ijo pada waktu dia pulang lagi setelah 8 tahun kalau nggak salah. 8 tahun setelah melakukan kejadian itu, takut nih ya. Siapa ini Pak Ijo takut lari gitu loh. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Posisinya di mana nggak ada yang tahu. Keluarga juga nyari-nyari juga. Nyari-nyari juga. Nggak ada yang tahu. Jadi pelarian dalam 8 tahun itu semua mengira ya Pak Ijo hilang. Iya. Usia berapa sih pada saat itu? Mungkin si Pak Ijo berusia sudah hampir 20 tahun. Ya, sebaya dengan Mas Doim berarti waktu itu ya? Enggak, masih di atas saya. Oh ya, masih kan, tuan ya, si Pak Ijo ya, Mas Doim ya. Gitu kira-kira. Jadi karena mungkin yang penting pikirannya pada waktu itu anak-anak ini yang di bawahnya umurnya kan pulang selamat gitu aja. Lah pasca si Pak Ijo pulang nih Mas ya 8 tahun lalu, 8 tahun kemudian kumpul lagi kan, kemana kabarnya dan lain sebagainya sudah berubah semua lah. Iya, mulai Daud mungkin wajah yang dulu. Dan lain awal pulang ya agak pangling. Ini siapa kan gitu, kira-kira kan gitu kalau di kumpulan. Kumpul di kampung lagi gitu. Kumpul di kampung. Tapi pada saat itu dikasusin kasus nggak ini sampai ke yang berwajib? Sempet, cuma kayaknya sudah clear kayaknya. Ya, udah clear karena tersangka sudah nggak bisa disidangkan dan sebagainya gitu ya. Kayaknya sudah dan nganu sudah selesai semua. Itu sih intinya. Nah, akhirnya pulang cerita selama pelarian 10 tahun itu 10 saya lupa kalau tidak salah 8 tahun. Cerita awal kejadian setelah pada waktu pulang awal kejadian, sebelum kejadian itu event dia itu merasa ada yang bisikin besok jangan keluar gitu loh. Namanya anak remaja ya kan. Pak Ijo sendiri sudah bilangin ke teman-teman nggak percaya toh. Lah itu dipaksa loh oleh teman-teman suruh berangkat. Ayo kita berangkat kan gitu kira-kira. Padahal dalam hati karena udah ada bisikan gaib gitu. Iya kayak itu gitu. Nggak mau berangkat, tapi dipaksa berangkat. Ya udah. Lah awal pelarian itu dia ke arah Bali. Katanya itu kalau dulu kan sering apa ya nurut trek dan lain sebagainya gitu ya.
dari tempat satu ke tempat yang lain. Berpindah-pindah gitu ya? Berpindah-pindah. Lah, pada waktu perjalanan, si Pak Ijo ini sudah merasa ini mas, resah, tidak tenang, gitu loh. Karena belum tahu nih, yang 5 tadi kondisinya gimana? Iya, belum tahu ya. Belum tahu kan, cuma kan sudah firasatnya sudah nggak enak. Iya. Sudah nggak enak, dia setiap perjalanan itu kayak ada yang ngikutin, ya, ada yang ngikutin. Cuma nggak kelihatan, cuma perasaan. Awal. Nah, terus di salah satu kota dia turun lagi kan, cari barengan. Iya. Lah di salah satu kota itu nggak ada yang kenal dia kan otomatis. Iya, nggak ada. Ya, nggak ada yang kenal dia. Pada waktu dia mau ke toilet umum itu ada yang manggil namanya. Itu ceritanya terdengar jelas, tapi nggak ada orang. Oh, nggak ada orang. Jadi iya. manggil terus. Manggil terus nggak ada orang. Oh. Mungkin perasaan dia hanya berpikir seperti ini mas. Mungkin perasaanku aja yang dengan kondisi dan situasi tubuh yang nggak sehat. Pasca itu dirasakan selama perjalanan selama 7 hari. Jadi 7 hari itu perjalanan ya? Iya. Berpindah-pindah terus. Berpindah-pindah tempat, akhirnya dia kayak diikutin terus. Nah, puncaknya pada waktu dia sudah menemukan tempat lah, tempat untuk singgah, katanya tempatnya itu rumah ada lotengnya gitu, ada lantai kedua. Itu punya siapa itu? Katanya Mas? Katanya dia ditolong orang untuk ditampung kan gitu. Udah kerja ikut saya aja, kamu gini kerja ikut saya. Orang Bali ya? Orang Bali. Lah, ini belum 40 harinya yang itu tadi mas. Oh, belum 40 hari. Belum 40 harinya. Iya. Akhirnya. Tapi kan dia nggak tahu kan, dia kondisi meninggal itu nggak tahu. Karena zaman pada saat itu kalau 20 tahun yang lalu belum ada handphone berarti. Ada sih, cuma jarang sekali orang punya kan ya. Hanya 1-2 lah. Iya, 1-2 orang. Nah, si Pak Ijo ini udah dapat tempat berteduh lah. Akhirnya bertahan hanya sekitar 1 minggu di rumah itu, kata si Pak Ijo. Berapa orang ditabung di situ selain Mas Pak Ijo? Mungkin ada yang lain? Ada 2 orang temennya juga bekerja di situ. Cuma si Mas Pak Ijo ini ditaruh ruangan atau kamar yang berbeda di lantai 2. Nah, setiap mau tidur mas, katanya itu ada beberapa sosok bayangan yang melingkari dia. Jadi dikerumuni terus gitu ya? Dikerumuni terus. Itu setiap mau tidur. Ini Pak Ijo yang bilang kan gitu. Setiap mau tidur itu dikerumuni terus. Itu selama 5 hari. Tapi nggak ngerasa kan dia? Kalau yang ngerumuni itu mungkin bagian dari kan nggak tahu. Nggak tahu. Ini apa gitu nggak tahu. Perasaannya kan kok tempat ini kayak gini, tempatnya yang disalahin kan gitu. Kan dia nggak tahu tempatnya yang disalahin. Nggak tahu hasil dari perbuatan dia. Seperti itu. Akhirnya sudah nggak kuat itu sampai pernah dipindahin si Pak Ijo ini dari kamar tidurnya ke WC waktu tidur. Lah itu puncaknya, dia akhirnya pamitan sama si yang nampung ini tadi. Udah Pak, saya diceritain lah kronologi kejadiannya, padahal yang punya tempat ngerasa baik-baik saja ini kan gitu kan, nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Tidur terus bangun di toilet gitu. Jadi nggak ngerasa waktu perjalanan dari tempat tidur ke toilet itu dia nggak ngerasa. Jadi bangun-bangun itu sudah di kamar mandi. Loh kok saya di sini kan gitu kira-kira. Nah, sudah hanya 5 hari di Bali, akhirnya cabut lagi mas si Pak Ijo ini. Kalau nggak salah ceritanya ke Kalimantan. Keluar pulau Dewata berarti ini. Luar pulau Jawa terus. Pasca ke Kalimantan juga seperti itu. Di kapal pun
katanya dia itu masih diikuti. Oh, terus diikuti berarti? Iya, terus diikuti. Lah, sampai sana juga pun kejadiannya itu hampir berulang sama, cuma kata si Pak Ijo itu sempat ada yang minta tolong gitu loh. Ada yang minta tolong di dalam kapal itu ya? Iya, tolong dalam perjalanan ke Kalimantan ya? Iya, apa namanya, minta tolongnya itu kayak orang kesakitan. Tolong saya gitu. Bahasanya, tolong aku. Sebut nama juga? Iya, tolong lah. Gitu. Itu beberapa kali Pak Ijo nyeritain seperti itu. Kan otomatis kan dia berpikir lagi. Waktu di perjalanan diikutin, waktu di tempat singgah diikutin, di Bali juga ada kelihatan itu dengan kejadian. Langsung apa namanya, mau ke Kalimantan juga diikutin. Nah itu mulai Pak Ijo mulai merasakan apa ini kejadian saya lari ini waktu tawuran itu. Iya. Hingga dia meninggal, ada firasat sudah mulai berpikir ya? lagi. Wah, gimana ini begitu. Akhirnya setelah di Kalimantan pun kejadiannya hampir sama. Orang minta tolong, ada yang minta maaf juga. Jadi berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Malah menjadi tekanan bagi dia kan, otomatis. Saya ini salah apa, atau saya harus melakukan apa biar tidak diganggu, kira-kira seperti itu. Akhirnya dia pulang lagi ke Jawa, cuma nggak ke sini. Jadi perjalanan dari Bali ke Kalimantan, itu tadi sudah nyampe Kalimantan belum? Sudah. Oh, tinggal berapa hari? Di Kalimantan itu 2 minggu. Oh, sempat 2 minggu ya? Sempat 2 minggu di Kalimantan. Jadi temponya itu setelah 5 hari di Bali, ya kan? 5 hari di Bali, 2 minggu di Kalimantan. Nah, terus ke Jawa lagi. Cuma di Kalimantan nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Masih sama di Bali. Iya, gitu. hanya berpindah-pindah tempat saja. Dengan teror yang selalu menghantui dia. Gitu. Betul. Akhirnya kembali lagi ke Jawa, cuma kalau nggak salah waktu di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah juga seperti itu, Pak. Dia masih di teror, itu sampai itu setiap mau tidur itu tidak berani sendirian, selalu minta temenin ya temennya di tempat singgah lah. Udah temenin saja saya. Lah, yang paling aneh itu, ya kan, temennya tidur itu seolah-olah sama Pak Ijo, padahal enggak. Pak Ijo belum ke tempat singgah. Nah, cuma firasat temennya ini akhirnya apa ya, temennya juga ikut katut keganggu, kira-kira seperti itu akhirnya. Oh, jadi ikut terganggu dengan adanya Pak Ijo itu, ada eksistensi yang menyerupai Pak Ijo. Iya. Padahal Pak Ijo belum pulang. Iya. Itu akhirnya si temennya ini tanya, lu wis ning kosan to? Lho, gurung lah kan turun ning kono sapa? Akhirnya dilihat lagi ada udah. Nah, itu temennya udah nggak berani nemenin lagi, kira-kira seperti itu. Kejadian itu Pak Ijo ya selama 40 hari itu diteror terus, Bang. Akhirnya Pak Ijo ini dikenalkan ke salah satu temennya yang di sana. Disuruh, ya sudah, kamu minta maaf secara nggak langsung, sama dipandu orang ini tadi. Orang yang ngerti tentang goib mungkin ya. Dipandu lah. Nah, cuma pada waktu itu si Pak Ijo agak menolak untuk hal seperti itu, karena kan tentang kerahasiaan dirinya siapa yang gitu, agak menolak.
Jadi menutupi keburukan dia lah. Ya, seperti itu. Cuma kalau kamu nggak pengen terus diikuti, di teror ya seperti ini caranya. Gitu. Bang. Akhirnya si Pak Ijo mencoba untuk mau mengikuti saran temennya. Ya sudah, mengikuti saran temennya. Akhirnya berangkatlah si Pak Ijo sama si temennya ini tadi. Berangkat lah. Sebelum berangkat Pak Ijo sudah berfirasat lagi, gimana saya ini nanti di lokasi. Iya. Gitu loh. Nggak tahu ini saya mau kemana dan dibawa kemana. Ternyata di situ ditunjukkan orang-orang yang sudah dilukai Pak Ijo ini tadi. Oh, pada awal tawuran tadi. Iya, ditunjukkan. Dan ya itu tadi, suruh minta maaf. Ada yang juga mohon maaf karena nggak tahu kalau yang nyerang ini Pak Ijo kan misain gitu kan. Bagus kan sebetulnya Iya, kan gitu. ada yang kamu ini salah sasaran dan lain sebagainya. Ceritanya Pak Ijo seperti itu. Tapi kelihatan nggak waktu itu orang 5 itu kelihatan wujud atau bagaimana itu? Kalau Pak Ijo bilang itu ya pada waktu terluka itu kan, waktu terluka itu Pak Ijo langsung cabut langsung kan? Kabur kan. Nah, kelihatannya itu pada waktu ya posisi terluka gitu. Posisi wujudnya juga Posisi terluka. Iya. Dia ngobrol di situ, ada yang minta maaf gitu. Gitu posisinya. Itu yang memediasi itu ketemuan antara sudah menjadi roh lah mungkin ya. Iya, mungkin roh halus, jadi penasaran dan sebagainya. Yang penting karena mungkin Pak Ijo kan tidak tahu kalau ini sudah meninggal. Itu. Terus apa yang terjadi ketika dia ketemu dengan 5 sosok tadi itu? Otomatis gak bisa bicara. Udah gitu. Kata Pak Ijo sih udah panas dingin lah ya. Sudah gak bisa bicara. Cuma sama si yang ditunjukkan temannya tadi, udah enggak apa-apa sampai diberi minum juga. Akhirnya ya prosesi itu berlanjut sampai kurang lebih katanya 2 jam. 2 jam di situ. 2 jam di lokasi itu. itu. Bapak siapa sih itu yang Pak Ijo enggak mau memberitahu. Mungkin analisanya Mas Dami sendiri itu kayaknya kiai atau dukun gitu. Kayaknya itu orang-orang spiritual ya. Mungkin kayaknya kiai. Ya, Pak Kiai ya. Pak Kiai ya Ustadz kan? itu ya. Nah, si kiai ini tadi bilang mata batinnya si Pak Ijo ini sudah terbuka. Sudah normal lagi ketika. Iya, karena sama si orang-orang ini tadi ya sudah selesai, tapi mata batinnya terbuka, Mas. Jadi dia juga sering ya kalau ada sesuatu sering lihat. Oh, berarti indranya nambah nih. Indranya nambah. Seperti itu. Selama akhirnya sebelum pulang ke sini, kata Pak Ijo sih ke kiai lagi itu ya kan, gimana ya, mungkin nanti jangan kaget kalau ada sesuatu yang nampak di apa yang dia lihat, jangan ada sesuatu astral dia bisa lihat, ada sesuatu yang ganjal dia bisa lihat gitu sih. Itu perjalanan si Pak Ijo. Jadi memang kalau kita diceritain kan agak kurang ini Mas ya. Tapi ya itu tadi memang waktu itu kejadian sangat-sangat benar-benar ini sih mencekam betul. Jadi setelah dari kejadian itu ada titik solusi, dia malah mendapatkan kelebihan. Sampai sekarang juga masih seperti itu Bang. Sampai sekarang. Juga. Tapi yang korban 5 sudah selesai. Tapi kalau kita lagi nongkrong nih kan gitu kan, kita nongkrong sampai jam 2 jam 1 kan gitu, ya itu ada sesuatu dia lari duluan. Takut dia berarti ya. Udah habis pasti ada sesuatu. Jadi teman-teman kalau Jo gimana ini
ada apa gitu. Pasti dia bilang gitu. Yang sering dia lihat itu orang tua ya gitu. Yang menuntun dia hingga ini sebetulnya orang tua yang ngikutin dia. Yang ngikutin dia itu ya. Nah, saya kan awal-awal dia cerita nggak percaya nih. Ya biasalah kan gitu kan, kita nggak percaya. Cuma pada satu hari itu kita nongkrong. Oh, cuma 2 orang nih nongkrong. Nah, si Pak Ijo ini bilang dia nongkrong sama kita berdua nih. Lah, itu di salah satu rumah kosong sudah lama. Ya, sampingnya masih ada orangnya, rumah kosong. Kayaknya ini ada yang neror lagi. Ini sudah pulang. Sudah pulang. Ini sudah pulang. Ini sudah selesai semua tadi ya. Sudah selesai ya. Saya kan gak percaya nih. Udah main HP lah, gitu kan. Udah. Alah Mas, cerita apa sih? Iki wong loro tok kan gitu kan gitu ya. Karena saya ini agak takut kan gitu kira-kira. Agak takut. Kalau tidak salah waktu itu pukul 1. Jam setengah 1 sampai pukul 1. Nah, main HP berdua, Bang. Berdua akhirnya kayak di dalam rumah itu ada suara kayak motor. Awalnya. Di dalam rumah. Di dalam rumah. Itu rumah siapa itu? Rumah kosong. Rumah kosong. Rumah kosong. Memang kosong rumah itu. Cuma yang biasanya sampingnya ini buat cangkruk teman-teman. Nah ini tinggal berdua lah. Tinggal berdua rumah kosong. Nah si Pak Ijo ini beberapa hari ini saya kayaknya diteror lagi. Loh, sampean niku ojo guyon. Kejadian wis sawi sudah lama. Sudah lama, nggak usah bercanda lah. Ya, ojo guyon lah. Kayak nakut-nakuti gitu salah. Sudah mau pagi nih kan gitu kira-kira. Udah mau pagi. Saya jam berapa sih waktu itu? 1:30 kalau nggak salah. 1:30 sampai jam 1 malam. Kita kan sering nongkrong gitu kan. Terus kayak ada suara sepeda, gitu. Padahal di dalam rumah. Di dalam rumah, karena rumahnya itu kayak di gang ini, di gang perkampungan. Kayak gitu. Nah, awalnya saya dengar, saya cuma nggak tanya si Pak Ijo denger apa enggak, nggak berani kan. Wis, kalau saya sih, ya wis. Macak nggak denger lah ya kan. Iya, pura-pura nggak denger lah. Wah, apaan gitu kira-kira. 15 kemudian suara itu makin keras dan jelas terdengar di saya juga. Itu seperti suara seorang wanita yang tertawa. Itu berbareng, itu selesai suara motor. Selesai. Baru terdengar lagi suara perempuan. Itu baru saya percaya ceritanya Pak Ijo. Suara terdengar keras itu setelah selesai toh. Si Pak Ijo langsung noleh ke saya kan otomatis. Iya. Wah, dengar gak? Empuk Mas, kan gitu dengan terbata-bata kan. Itu motor jalan atau memang motor sengaja kayak dipanasin gitu enggak? Kayak dipanasin. Oh, enggak jalan. Di dalam rumah meraung-raung gitu ya. Iya. Setelah kan habis suara motor kan suara wanita itu kan. Lah suara wanita itu tadi Pak Ijo udah noleh ke saya. Kok gak gitu. Wah, iya Mas, apa itu Bang kan gitu. Akhirnya kan dengan tidak beraninya saya kan gitu, dengan tidak beraninya saya coba ente lah ben ono sesuatu. Si Pak Ijo bilang gitu. Saya kan nggak berani. Keadaan rumah itu berarti gelap ya, kan nggak ditempati. Iya, kosong gelap. Aduh, cuma ada apa namanya kayak kaca kan gitu kan. Iya, kaca yang bisa dilihat dari luar mungkin di inti. Iya. Nah ini kalau itu pertama kali saya kelihatan ya. Di sentrong itu ada sosok tingginya sepintu lah kira-kira. Apa itu? Nggak kelihatan wajahnya. Cuma kayak ketutupan ini putih, tidak
nggak sempet berkata-kata saya. Udah sepeda langsung saya starter, udah pulang ya. Jadi motor langsung tancap gas. Si Pak Ijo saya tinggal, itu kira-kira. Terus sosoknya apa sih tadi yang kayak putih itu? Makanya itu sampai ke harinya saya tanya, ya katanya si Pak Ijo sih masih ya itu yang dulu neror saya, bilangnya seperti itu. Hanya itu aja yang masih ngikuti Pak Ijo hingga saat ini ya? Mungkin hanya itu, makanya kan. Itu sosok apa itu? Atau mungkin kuntilanak atau pocongan atau apa gitu? Karena mungkin saya enggak apa namanya ya, enggak begitu paham tentang hal seperti itu kan. Cuma Pak Ijo sendiri kan selalu diikuti oleh itu kan? Iya, iya. Cuma Pak Ijo sendiri belum pernah merepresentasikan apa sih ini gitu loh. Bilangnya sih dia ya wanita tua itu tadi. Oh, wanita tua. Itu intinya. Tapi kok ganggu dia ya? Ya, antara ganggu atau ingin berteman kan kita susah membedakan. Cuma hanya sekilas gitu aja kata si Pak Ijo. Itu ya nanti mungkin Pak Ijo bisa diundang di AR Nusantara. Iya, terima kasih, mungkin kalau ada waktu bisa kita undang nanti. Itu. Mungkin bisa menceritakan lebih detailnya lagi. Ya. Apa yang dia alami sendiri. Iya. Gitu. Itu kejadian itu kalau sama saya inget-inget udahlah merinding semua. Tapi sekarang Mas Pak Ijo-nya juga masih dalam keadaan sehat ya? Masih tentunya. Dalam keadaan sehat. Iya, alhamdulillah. Itu seperti itu sih Mas. Untuk hari ini. Iya. Jadi gini, mungkin selalu jadi narasumber semua yang kita undang ke sini, ketika sudah menceritakan apa yang dialami dengan hal-hal ganjil, terus paling tidak ini Mas Dohim kesan dan pesan mungkin ya. Apa yang mau ini? Pesan saya dan kesan saya sih seperti ini, apa yang dialami sama si Pak Ijo, apapun itu sih teman-teman, hal sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan memang harus dipertanggungjawabkan kan gitu. Kita tidak tahu siapa yang kita lukai dan siapa yang kita sebagai manusia biasa. Setiap selesai kejadian kita pastinya harus saling minta maaf dan memaafkan. Itu bentuk dari pertanggungjawaban. Itu bentuk dari pertanggungjawaban. Seperti itu sih Mas. Oke. Baik, terima kasih. Ini Mas Dohim sudah berkontribusi. Ya, kita undang dan bisa menyampaikan apa yang Mas Dohim alami melihat hal-hal seperti itu. Oke, terima kasih. Kami undur diri. Mungkin lain waktu bisa kita undang lagi ya Mas Dohim ya. Siap. Mas Pak Ijo nanti. Oke, untuk AR Nusantara harus siap hadir. Oh iya, gitu siap. Ya, terima kasih. Baik, saudara Nusantara, untuk malam ini saya akhiri sekian dulu cerita dari Mas Dohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan.